Ini berkat ngaji Roso, waduh yang itu tidak pernah tidur. Malah 3 hari yang lalu tuh ada orang dari Lampung namanya Pak Tukimin. Datang ke sini itu nuangis gugluk di rumah depan itu terus cari saya di Singosari. Katanya, apa ini rumahnya Mbah Jati, ditemui cucu saya, gini nuangis mana Mbah Jati, saya pengen sowan. Oh di Depokan di sana di lajeng dikasih alamat, datang di sana. Intinya bahwa Pak Tukimin itu dengan mengikuti viralnya adik-adik di Ngaji Roso ini tersentuh hatinya. Pengen ketemu dengan Eyang Jati. Setelah di sini tuh waduh enggak pernah tidur semalam itu dengan saya diskusi aja, saya senang, saya setengah mati. Syukurlah berkat Ngaji Roso pikiran-pikiran kakek yang sudah tua itu bisa sambung lagi dengan generasi muda, karena bagaimanapun negeri ini kuat dan tidaknya tergantung dari spirit dan mental manusianya. Nggih, yang kedatangan kita kali ini itu memang agak bahas masalah sedikit politik ini yang terkait kemarin pesta demokrasi pemilu yang kemarin itu ada beberapa orang, beberapa kelompok yang mengatakan bahwa pemilu kemarin itu ada indikasi kecurangan gitu. Saya mau minta tanggapannya Eyang Jati. Kira-kira menurut Eyang Jati, menurut pandangannya Eyang Jati, kira-kira apakah ya kayak itu? Monggo ya. Oke. Secara umum Mas, terus terang aja Eyang ini kan sudah mengalami 3 zaman nggih. Zaman pada waktu revolusi, zaman kemerdekaan, zaman reformasi, sampai zaman yang tidak jelas ini. Kesimpulannya bahwa negeri ini semakin lama semakin secara politik tidak gagah dan tidak jelas. Secara ekonomi kita juga banyak ketergantungan. Yang akhir-akhir ini masalah beras, negara agraris, negara subur, gemah ripah, loh jinawe, tapi berasnya bingung setengah mati. Masalah kebudayaan kita itu adalah sentral timbulnya budaya-budaya yang adiluhung. Tapi kenapa akhir-akhir ini kebudayaan ambyar, tidak karu-karuan? Saya pakai istilah ambyar karena ini sulit ya ditentukan. Budaya itu yang bagaimana, karena anak muda itu juga gak seneng loh sama orang tua. Anak-anak muda sekarang tidak karu-karuan itu kan karena orang tua yang tidak bisa menata kita. Ada yang begitu. Ya saya telateni aja. Ya tidak ada apa-apa. Berarti adik-adik itu bagus. Pikirannya kreatif. Tapi bagaimanapun yang tua dengan yang muda itu lain. Bedanya apa? Yang tua pernah menjadi muda, yang muda tidak pernah menjadi tua. Bedanya di situ. Jadi yang tua itu hanya bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman saja. Itulah. Tentang pemilu Mas, maaf dan jangan ditiru pikiran saya. Terus terang aja saya tuh nggak senang dengan pemilu ini. Kalau kita pikir ya, berapa puluh kali pemilihan umum Indonesia itu sejak merdeka itu. Loh kok semakin jelek keadaannya. Logikanya kalau sudah hak rakyat diberikan untuk nyoblos memilih pimpinan negara, itu kan mesti memilih yang terbaik. Oh, iya. Tapi nyatanya tidak. Artinya apa? Artinya kita itu bertentangan dengan kultur naluri leluhur kita. Kayalan kakek ini nanti nggak usah ada pemilu. Saya jamin rakyat terkecil sampai di pelosok daerah-daerah pasti hidupnya tenang, subur, makmur, ayam, tentrem. Betul Mas, betul. Zaman Mojopahit itu belum ada apa-apa. Tapi mulai desa-desa itu semua tenang, damai. Karena siapa yang kuasa? Yang kuasa itu adalah rakyat. Mereka harus diberi kemerdekaan sesuai dengan kultur budayanya masing-masing. Misalnya tentang padi. Sekarang apa ada? Orang yang namanya bersih desa, medek padi, panen kirim, Dewi Sri apa itu sudah nggak ada. Jangan dianggap enteng itu. Karena hidup ini, ajaran-ajaran di kitab suci apapun mengatakan syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib.
Nah itu, jadi ini gaib itu sekarang dianggap klenik, dianggap wah itu kuno, dianggap itu macam-macam. Sebelum kita hidup, sebelum kakek hidup di Jalan Citandui, di sini tuh begeblok, leluhur-leluhur, gendruwo-gendruwo apa sudah ada. Tidak boleh kita sombong sebagai manusia yang arogan dan semaunya sendiri. Ya itulah, oleh karena itu terkait dengan hiruk pikuknya pemilu kemarin itu, saya terus terang aja mempunyai pikiran begini. Saya tidak begitu setuju itu karena apa? Demokrasi itu sebenarnya dilakukan oleh Senayan yang namanya MPR. MPR berpikir sampai diberikan kepada DPR, DPR disusun menjadi undang-undang dan peraturan. Ya, logikanya seperti itu. Lalu berkaitan dengan yang akhir-akhir ini terdengar suara pemakzulan, ya, pemakzulan itu artinya sudah ada niat tidak percaya kepada pimpinan negara. Itu juga baik-baik saja. Menurut saya malah yang terbaik. Karena apa? Satu, negara ini sebenarnya sudah lama, bukan negara Pancasila lagi. Kan rektor-rektor, pemikir-pemikir, intelektual tidak sampai di situ pikirannya, ya, nggak sampai di situ. Buktinya kalau sudah kita tidak negara Pancasila lagi itu apa? Pancasila itu sudah paripurna, ya. Kita harus kembali menjernihkan peristiwa 1965. Mungkin adik-adik yang ada masih kecil atau ada yang belum lahir ada ya. 1965 itu adalah titik klimaks pada waktu Indonesia itu dihancurkan oleh dunia. Dihancurkan oleh dunia. Karena apa? Karena waktu itu peristiwanya 3G30S, 30 September, tapi 1 Oktober. Terus oleh Orde Baru dipindah menjadi 30 September. Bung Karno mengatakan gestok karena peristiwanya jam 2 malam. Nah, kenapa dirubah menjadi tanggal 30 September? Karena Orde Baru mempunyai pikiran satu, tanggal 30 September tahun 60, Bung Karno itu pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa. We have the 5 principles of Indonesia, belief of God, nationalism, humanity, democratic, and social justice. Percaya kepada Tuhan, kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial. Titik. Dan wakil-wakil dunia di PBB tepuk tangan, gemuruh tepuk tangan. Itulah. Lalu kelanjutannya Bung Karno tidak hanya sekedar pidato saja, tapi lalu dibentuklah satu kekuatan Asia dulu. Asia, Afrika, Amerika Latin. Lalu Bung Karno mengadakan Senayan itu, Ganevo, Game of the New Emerging Forces, ya toh. Jadi bangsa Asia minimal harus guyup dan rukun, ya. Lewat kesenian, olahraga dan budaya gitu loh ya. Nah, ini kalau ini diteruskan, Dik, kita itu sekarang nggak bingung perkara beras, karena daerah utara itu juga penghasil beras yang besar di Thailand, dan pertaniannya bagus-bagus. Raja Thailand itu langsung terjun ke desa-desa bersama-sama dengan rakyat. Untuk bagaimana menanam yang baik loh. Didatang itu aja sudah senengnya setengah mati. Jangan datang ke rakyat, ke tengah-tengah kaum marhen, tapi ada motivasi. Tidak bisa. Motivasi misalnya demikian. Datang di tengah-tengah orang miskin membawa amplop, lalu rumah-rumah digedori, masing-masing rumah orang miskin diberi amplop. Seakan-akan berjalan sendiri. Padahal desa itu sebelum dimasuki pimpinan negara itu, wah, ajudan-ajudan dan pengawal itu udah full. Nah, itu kan main drama gitu itu. Badutan lah cara Jawa Timur. Nggih. Terus kira-kira untuk hak angket yang sekarang itu lagi rame, itu kira-kira ada kemungkinan atau persentase berapa persen kira-kira untuk bisa memakzulkan Pak Jokowi? Saya itu di samping berpikiran secara dialektis ya, Dek. Saya itu penganut ajaran Bung Karno yang tidak pernah dilakukan oleh rekan-rekan pengikut Bung Karno karena takut mempelajari tentang Marxisme. Marxisme itu bukan komunisme. Marx itu filsafat, teori dialektika. Dialektika itu kehidupan, tese, antitese, sintese.
Ini dulu bukan kursi ukir begini, ini dulu pohon ditebang menjadi balok, balok diukir menjadi ini karya Marxis ini, ukir-ukiran ini. Semua yang kita pakai itu karya Marxis. Artinya pikiran kita dibuat untuk cerdas dari sesuatu yang murah, yang kira-kira tidak bernilai menjadi sangat bernilai. TC itu sekarang lah Indonesia. Sekarang kondisinya satu, seperti yang saya katakan, politik sudah tidak jelas bagaimana, ya, ekonomi sudah tidak jelas, kebudayaan semakin tidak karu-karuan, tawuran di mana-mana, di desa-desa banyak peristiwa macam-macam yang, aduh, ngenes kalau lihat TV tiap hari itu. Lah, ini kondisi. Lalu antitesanya apa? Kembali ke budaya dasar dengan jalan pelan-pelan, sabar dan telaten. Misalnya di desa-desa itu disarankan untuk rajin-rajinlah ke tempat danyangan-danyangan. Danyang itu apa tadi? Dari kata-kata dat yang. Dat itu material yang lembut, yang itu tinggi. Dan itu siapa itu? Leluhur kita. Purwantoro ini yang babat siapa? Tuban yang babat siapa? Tempat itu harus dipelihara dengan baik. Itu salah satu budi pekerti. Dan leluhur itu jangan dianggap kalau sudah didoakan meninggal lalu di ruang yang lain. Enggak deh. Tetap sokmanya itu tetap aktif. Buktinya lewat ngaji Roso dulu pernah saya viralkan tentang Bung Karno, ya. Dengan bukti-bukti manusia sekarang hidup. Bung Karno meninggal tahun 71. Tapi tahun 76 Bung Karno menemui seorang marinir di Timur Timur. Pernah viral di ngaji Roso. Waduh, penontonnya bukan main hebatnya. Itu bukti. Leluhur kita juga begitu. Makanya rumah Hyang itu selalu saya bersihkan, cucuk-cucuk saya telaten. Kalau Jumat Legi di ruang tengah itu selalu ada saji, kinang-kinangan dan sebagainya. Itu rasa etika dan sopan santun. Sehingga leluhur itu melindungi kita secara langsung dan secara tidak langsung. Nggih.